Pernahkah Anda penasaran seperti apa rasanya hidup sebagai sheikh paling berkuasa dan terkaya di dunia? Tetaplah di sini jika Anda ingin melihat apa yang terjadi saat kekayaan dan kekuasaan yang tak terbayangkan saling bertabrakan dalam sebuah hari yang jauh dari kata biasa. Bayangkan ini, Anda bangun di tengah pemandangan kota yang hampir sepenuhnya milik Anda, di mana pulau-pulau pribadi hanyalah tempat liburan akhir pekan. Dan perjalanan pagi Anda mungkin berarti memilih antara konvoi mobil senilai jutaan dolar atau penerbangan helikopter pribadi. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap dunia yang mengagumkan dari seorang sheikh triliunan dolar. Kita akan menjelajahi istana-istana megahnya, masing-masing bernilai ratusan juta dolar, dan terpukau oleh koleksi mobil legendarisnya. Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, mobil klasik, supercar, apapun namanya. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari koleksi 100 mobilnya. Dan ini baru permulaan. Ia juga memiliki kapal pesiar terbesar ketiga di dunia, yang ia namai sesuai dengan kota yang hampir sepenuhnya ia miliki. Sebuah kapal pesiar yang begitu mewah, bahkan beberapa mansion pun terlihat kalah megah di sampingnya. Dari saat matahari terbit di atas Istana Zabel yang menakjubkan hingga jutaan, keputusan yang diambil dengan sekali sentuhan tangan, kehidupan Sheikh Rashid adalah bukti dari ambisi dan warisan. Jadi siapkan diri Anda karena ini bukan sekedar sekilas tentang sehari dalam hidupnya. Ini adalah tiket VIP Anda ke taman bermain seorang triliuner. Ayo kita mulai. Pagi di Istana Emas, di jantung kota Dubai, tempat impian menjadi kenyataan, gaya hidup mewah Sheikh Rashid Al Maktoum adalah legenda. Di pusatnya berdiri Istana Zabel yang megah, kediaman megah Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, salah satu tokoh paling berpengaruh dan menarik di dunia. Dari kediaman megah ini, kisah hidupnya yang mewah dan berlapis emas terungkap. Hari Sheikh dimulai di Istana Zabel, sebuah properti seluas 150 hektar yang lebih dari sekedar rumah. Ini adalah dunia yang mandiri, yang memadukan tradisi Emirati yang kaya dengan desain yang visioner, pintu masuk istana yang megah dengan gerbang bergaya seni Islam yang penuh detail, langsung menciptakan kesan mewah dan anggun. Jalan setapak yang diapit taman-taman rapi mengantar ke dalam istana, sementara aroma lembut oud menyelimuti udara, menghadirkan kesan tenang dan mewah menandai awal hari yang tenang dan megah. Istana Zabel bukan hanya tempat peristirahatan pribadi, tetapi juga pusat politik dan tempat menyambut tamu-tamu kenegaraan dari seluruh dunia. Di dalam, dekorasi merupakan perpaduan harmonis antara kemewahan dan warisan. Ruang-ruang besar dihiasi dengan nuansa putih dan emas. Putih melambangkan kedamaian dan kemurnian, sementara emas mencerminkan kekayaan dan kemegahan di seluruh istana dan kota. Kawasan ini dikelilingi oleh taman-taman subur, tempat tinggal tanaman eksotis, hewan langka, dan air mancur megah yang menari mengikuti musik yang diciptakan oleh musisi kelas dunia. Di dalam, lampu gantung Swarovski setinggi 50 kaki yang menakjubkan menerangi lantai marmer atrium besar. Istana ini menggabungkan motif arsitektur Arab klasik dengan inovasi modern. Dengan lebih dari 100 kamar, setiap kamar dirancang dengan perhatian detail yang cermat, dilengkapi dengan hiasan emas, marmer Italia, dan batu permata langka yang tertanam dalam dekorasi. Hari Sheikh Muhammad dimulai dengan panggilan sholat di masjid pribadi istana, sebuah ruang tenang yang dihiasi kaligrafi indah dan jendela kaca patri yang memancarkan cahaya cerah ke seluruh ruangan. Sarapan di sini adalah acara mewah dengan berbagai hidangan istimewa, mulai dari kurma segar yang dipetik langsung dari kebunnya, melon Jepang yang langka, hingga omelet dengan kaviar. Semuanya disiapkan oleh chef berbintang Michelin. Pada pertengahan pagi, Sheikh berpindah ke ruang kerjanya yang pribadi. Sebuah ruang dipenuhi artefak langka dan buku edisi pertama. Ruang ini mencerminkan passionnya terhadap sejarah dan inovasi. Perpustakaan pribadinya yang berisi manuskrip kuno dan buku eksklusif, serta ruang rapat modern yang dirancang untuk diplomasi internasional, menggambarkan perpaduan antara kemewahan dan kepemimpinan yang menjadi ciri khas Istana Zabel. Anda mungkin berpikir telah melihat segala hal tentang istana mewah, tetapi bagaimana dengan istana yang memiliki kebun binatang pribadi yang dipenuhi satwa eksotis? Bagi Sheikh Rashid Al Maktoum, ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang benar-benar membedakan istana ini, kebun binatang pribadinya yang menjadi rumah bagi beberapa hewan langka dan paling megah di dunia. Sheikh Muhammad memiliki cinta yang mendalam terhadap hewan, meyakini peran penting mereka dalam ekosistem. Kebun binatang ini menampung lebih dari 200 spesies, termasuk oryx Arab, harimau bengal, jerapah, dan burung eksotis seperti macau dan merak. Elang-elang miliknya, khususnya, memiliki tempat istimewa di hatinya karena mereka merupakan simbol warisan dan ketekunannya. Burung-burung ini begitu penting sehingga mereka ditampilkan pada mata uang Uni Emirat Arab, tanda jalan, dan bahkan elang juga menjadi simbol yang menonjol di Istana Zabel, di mana gambarnya terukir di pintu depan, berdampingan dengan bendera Uni Emirat Arab. Ikatan Sheikh dengan makhluk-makhluk ini
ini melampaui kekaguman. Banyak hewan di kebun binatangnya merupakan bagian dari program pembiakan yang bertujuan untuk mengembalikan mereka ke alam liar. Bagian penting dari istana adalah ruang barza, sebuah ruang yang kaya akan tradisi Emirat. Istilah barza berarti tempat berkumpul, dan di sini Sheikh bertemu dengan pemimpin lokal, tetua suku, dan tamu terhormat. Ruang ini melambangkan koneksi, kepemimpinan, dan komunikasi terbuka. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi yang rumit dan kursi-kursi empuk mengundang percakapan mendalam. Ruang barza adalah tempat di mana Sheikh mendengarkan rakyatnya, menanggapi kekhawatiran, dan merencanakan inisiatif yang membentuk masa depan Dubai. Dari barza, hari Sheikh Muhammad berlanjut dengan serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Ia mengawasi investasi bernilai miliaran dolar, memimpin upaya filantropi, dan memeriksa proyek-proyek yang membentuk masa depan Dubai. Seiring berjalannya hari, Sheikh Muhammad beralih ke rutinitas bisnisnya. Sebagai seorang triliuner, investasinya mencakup berbagai industri, mulai dari properti dan teknologi hingga keuangan global. Keputusannya tidak hanya mempengaruhi Dubai tetapi juga pasar global. Meskipun memiliki kerajaan bisnis yang luas, ia tetap berkomitmen pada proyek-proyek lokal, memastikan Dubai tetap berada di garis depan kemajuan global. Kekaisaran properti Sheikh Muhammad sungguh luar biasa. Istana Zabil, kediaman utama yang ia cintai, adalah sebuah kompleks megah seluas hampir 15 hektar di jantung Dubai. Istana ini memiliki 150 kamar, ballroom megah, suite tamu, kolam renang indoor, kebun binatang pribadi, dan bahkan lintasan balap kuda. Namun, Istana Zabil hanya merupakan sebagian kecil dari kekayaan properti yang dimilikinya. Sheikh Muhammad memiliki lebih dari 6 properti di seluruh dunia, di mana 5 diantaranya berada di luar Dubai. Di Inggris, dia merupakan salah satu pemilik tanah terbesar dengan properti mewah di London dan pedesaan. Akuisisi yang menonjol termasuk Rutland House di Knightsbridge yang dibeli seharga 61,5 juta pound sterling tahun 2018, dilengkapi dengan kolam renang bawah tanah, akuarium, dan bioskop. Ia juga memiliki Eaton Square di Belgravia yang dibeli seharga 17,3 juta pound sterling dari Duke of Westminster tahun 2013, serta Longcross Estate di Surrey, sebuah properti seluas 75 juta pound sterling yang dibeli di tahun 1967. Dengan hubungan keluarga yang terkait dengan warisan Sheikh, cinta Sheikh terhadap kuda juga tercermin dalam investasinya di industri balap kuda Inggris. Stable Godolphin miliknya yang berbasis di Newmarket memiliki properti seperti dalam Hallstatt di Skotlandia yang mencakup 63.000 hektar dan dibeli seharga 2,5 juta dolar 30 tahun lalu. Dia juga memiliki Inverness Estate, properti seluas 25.000 hektar di Highlands, Skotlandia. Di luar Inggris dan Dubai, minat properti Sheikh Muhammad meliputi label Epoch Penthouse di Monaco, properti mewah seluas 17.500 kaki persegi senilai 308 juta dolar. Penthouse ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, tata letak duplex, perpustakaan 2 lantai, kolam renang infinity, dan ruang aman yang dilengkapi kamera pengawas. Kekaisaran properti Sheikh Muhammad bukan hanya tentang rumah mewah. Ini adalah bukti pengaruhnya dalam keuangan global, balap kuda, dan budaya. Dengan properti di seluruh dunia, ia bukan hanya seorang triliuner, tetapi simbol kekayaan, kekuasaan, dan gaya hidup yang benar-benar luar biasa. Melalui proyek-proyek ambisius, ia telah mengubah wajah Dubai melalui berbagai proyek besar dan ambisius yang mengukuhkan posisinya sebagai triliuner. Tapi dari mana kekayaannya berasal? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat 3 pilar utama kerajaan Sheikh Mohammed: pendapatan minyak, investasi yang beragam, dan pengembangan visioner. Kenaikan Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum menjadi seorang triliunan ditandai dengan akuisisi properti global dan proyek-proyek transformatif adalah kisah yang layak untuk dieksplorasi. Mari kita intip sebentar ke dalam sore hari kehidupan Sheikh, di mana beban kerajaan triliunan dolar bertemu dengan tekadnya yang tak tergoyahkan. Sore hari dalam mengelola kerajaan triliun dolar, dari memimpin salah satu perkembangan properti terbesar dalam sejarah hingga merombak sistem pemerintahan dan inovasi. Kerajaan triliun dolar yang dimilikinya menjadi bukti semangat dan tekadnya yang luar biasa. Sheikh Muhammad bin Rashid menghabiskan sebagian besar sore harinya memeriksa kerajaan luas yang ia bangun dan bahkan bekerja lebih keras untuk memperluasnya. Tapi bagaimana ia membangun warisan ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Lahir tanggal 15 Juli tahun 1949 di Al-Shindaga, Dubai, Sheikh Mohammed adalah putra ketiga dari Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, penguasa Dubai. Ia tumbuh besar menyaksikan ambisi ayahnya untuk mengubah Dubai dari pelabuhan perdagangan kecil menjadi pusat global. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed melanjutkan studinya di Mons Officer Cadet School di Inggris, pengalaman yang mengasah keterampilan kepemimpinannya. Langkah awal Sheikh Mohammed dalam kepemimpinan dimulai di tahun 1968 ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian dan Keamanan Publik Dubai. Di tahun
1971, ia memainkan peran kunci dalam pembentukan Uni Emirat Arab, menjabat sebagai Menteri Pertahanan pertama negara tersebut. Pengalaman-pengalaman ini mempersiapkannya untuk takdirnya yang akhirnya tercapai, mengangkat Dubai ke tingkat yang tak terbayangkan sebagai penguasa kota itu. Di tahun 1960-an, minyak mengubah Dubai dari pelabuhan perdagangan kecil menjadi emirat yang kaya raya. Meskipun minyak hanya menyumbang sebagian kecil dari PDB Dubai saat ini, pendapatan awal dari minyak menjadi dasar bagi ambisi masa depan Sheikh Mohammed. Keuntungan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan membuka jalan bagi diversifikasi ekonomi. Namun, warisan paling ikonik Sheikh Mohammed terletak di bidang properti. Diakui sebagai salah satu pengembang terkemuka di dunia, visinya telah mengubah wajah desain perkotaan modern, dimulai dengan Burj Khalifa. Dengan ketinggian yang mengagumkan 828 meter, Burj Khalifa bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol ambisi. Dibuka di tahun 2010, keajaiban arsitektur ini menelan biaya lebih dari 1,5 miliar dolar dan menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Sheikh Mohammed membayangkan Burj Khalifa sebagai simbol potensi Dubai, mengukuhkan status kota ini sebagai ikon global yang akhirnya terwujud. Selain ketinggiannya, Burj Khalifa merupakan pusat kehidupan mewah dan bisnis, menampung hunian mewah dan hotel-hotel kelas dunia. Bangunan ini menghasilkan pendapatan signifikan bagi Dubai sambil meningkatkan statusnya di mata dunia. Lalu ada keajaiban di tengah gurun, Palm Jumeirah. Bayangkan menciptakan daratan di tempat yang dulu hanya ada air. Palm Jumeirah adalah pulau buatan manusia yang begitu besar hingga dapat dilihat dari luar angkasa. Dibangun di tahun 2006, proyek senilai 12 miliar dolar ini menunjukkan keberanian Sheikh Mohammed dalam mengubah mimpi menjadi kenyataan. Palm Jumeirah menjadi rumah bagi beberapa hotel mewah dan perumahan pribadi terbaik di dunia, menarik selebriti global dan investor. Desainnya bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga bukti keyakinan Sheikh Mohammed pada hal-hal yang tampaknya mustahil. Tentang masa depan Dubai, Sheikh Mohammed pernah berkata, "Selama 50 tahun terakhir, kami memulai dari gurun tanah kami hingga gurun Mars. Impian kami akan jauh lebih besar untuk 50 tahun ke depan." Sheikh juga terlibat dalam proyek-proyek seperti Dubai Marina dan Jumeirah Lake Towers. Dubai Marina yang bernilai 10 miliar dolar telah mendefinisikan ulang gaya hidup di tepi laut. Kota kanal buatan ini menampilkan lebih dari 200 gedung pencakar langit, termasuk beberapa menara residensial tertinggi di dunia. Ini adalah pusat keramaian untuk kehidupan malam, belanja, dan rekreasi. Di dekatnya, Jumeirah Lake Towers menampilkan perpaduan bisnis dan gaya hidup, di mana ribuan kantor dan hunian yang semakin memperkuat reputasi Dubai sebagai pusat ekonomi global. Di kaki Burj Khalifa terdapat Dubai Mall, pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Dengan biaya pembangunan 20 miliar dolar, surga belanja ini mencakup lebih dari 13 juta meter persegi dan menampung lebih dari 1.200 toko. Ini bukan sekedar mall, ini adalah pengalaman. Dari akuarium indoor hingga air mancur ikonik Dubai Fountain, visi Sheikh Mohammed untuk downtown Dubai mencerminkan kemampuannya menggabungkan perdagangan dan budaya. Namun, pertanyaan muncul, bagaimana dia mencapai semua ini hanya dengan menjadi penguasa Uni Emirat Arab? Mari kita telusuri lebih dalam sumber kekayaan Sheikh Mohammed. Di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000, Sheikh Mohammed menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi Dubai. Dengan cadangan minyak yang terbatas, ia beralih ke properti, pariwisata, dan teknologi. Melalui entitas milik pemerintah seperti MR Properties, Dubai Holding, dan Nakheel, proyek-proyek besar diluncurkan. Konsepnya jelas, yaitu berpikir besar, bertindak cepat, dan terus berinovasi. Sektor lain yang tak kalah penting adalah Emirates Airline, merek yang identik dengan perjalanan global. Didirikan tahun 1985 dengan hanya 2 pesawat, kini Emirates menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar dan paling menguntungkan di dunia, menghubungkan lebih dari 150 destinasi. Emirates merupakan bukti peran Dubai sebagai hub global. Ekonomi Dubai berkembang pesat berkat statusnya sebagai pusat keuangan. DIFC menarik perusahaan multinasional dengan menawarkan insentif bebas pajak dan fasilitas canggih. Selain itu, Sheikh Mohammed juga memelopori zona bebas seperti Jebel Ali Free Zone yang merevolusi perdagangan dan bisnis di kawasan tersebut. Sebagai Ketua Dewan Eksekutif Dubai, Sheikh Mohammed menyederhanakan proses untuk menarik investor asing. Ia memperkenalkan zona bebas, insentif pajak, dan infrastruktur modern, menjadikan Dubai salah satu kota paling ramah bisnis di dunia. Dengan lebih dari 200 kebangsaan yang menjadikan Dubai sebagai rumah, kota ini menjadi kawah budaya global, dan mimpi Sheikh Mohammed kini menjadi kenyataan yang berkembang pesat. Karir politiknya tak kalah mengesankan. Sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab sejak tahun 2006, Sheikh Mohammed meluncurkan inisiatif-inisiatif berani, termasuk Visi 2021 yang bertujuan menjadikan Uni Emirat Arab salah satu negara terbaik di dunia. Reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi memperkuat reputasinya sebagai pemimpin progresif. Namun, kekaisaran Sheikh Mohammed tidak hanya
hanya tentang gedung pencakar langit dan zona bebas. Kekayaannya juga sangat terkait dengan budaya dan warisan. Sebagai seorang penggemar berkuda, ia memiliki Godolphin Stables, salah satu tim balap kuda paling sukses di dunia. Investasinya mencakup berbagai sektor, termasuk logistik penerbangan melalui Emirates Airline dan investasi global yang dikelola oleh Dubai Investment Corporation. Visi Sheikh Mohammed melampaui industri tradisional. Melalui inisiatif seperti Smart Dubai dan investasi di startup teknologi, Dubai berambisi menjadi kota paling inovatif di dunia. Pemerintah juga sedang menjejaki blockchain, kecerdasan buatan, AI, dan energi hijau sebagai sumber pendapatan masa depan. Di inti kerajaan ini terdapat kepemimpinan visioner Sheikh Mohammed. Filsafatnya yang diuraikan dalam bukunya My Vision menekankan ketahanan, adaptabilitas, dan inovasi. Di bawah kepemimpinannya, Dubai telah melewati krisis keuangan dan bangkit lebih kuat setiap kali. Sheikh Mohammed sering mengatakan impossible hanyalah kata yang digunakan oleh orang-orang yang takut bermimpi besar. Dalam salah satu kutipan terkenal lainnya tentang bermimpi besar, ia menyatakan, mereka mengatakan langit adalah batas ambisi. Kami berkata, langit hanyalah awal, dan melalui hidup dan karyanya, ia membuktikannya. Bahkan saat kita kagum pada masa kini, Sheikh Mohammed sudah fokus pada masa depan, kota berkelanjutan, kecerdasan buatan, dan inovasi yang berjanji untuk mendefinisikan ulang kehidupan seperti yang kita kenal. Dari sebuah pos terpencil di gurun hingga kerajaan bernilai triliunan dolar, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum telah menunjukkan kepada dunia apa yang dapat dicapai dengan visi dan tekad. Perjalanannya bukan hanya kisah Dubai, ia adalah cahaya harapan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Meskipun kecerdasan bisnis dan proyek propertinya mendominasi headline, penggunaan kekayaan besarnya secara pribadi mengungkapkan aspek menarik lain dari warisannya. Gaya hidup seorang sheikh triliunan dolar. Jadi, seperti apa kehidupan seorang pria dengan kekayaan, pengaruh, dan visi yang tak terbayangkan? Meskipun skala kerajaannya mencerminkan visinya dan ambisinya, gaya hidupnya menunjukkan kecenderungan pada kemewahan yang jarang ditemui. Mari kita lihat secara eksklusif gaya hidup luar biasa Sheikh Mohammed. Gaya hidup Sheikh Mohammed bukan hanya tentang kekayaan. Sebagai seorang yang sangat mengutamakan keluarga, ia adalah ayah dari lebih dari 20 anak. Nilai-nilai persatuan, cinta, dan kerendahan hati terlihat jelas dalam interaksinya, baik di rumah maupun dengan rakyatnya. Meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, Sheikh tetap ramah dan mudah didekati, sering terlihat berbaur dengan warga di acara publik atau membagikan puisi, sebuah passion yang dekat dengan hatinya. Ya, puisi. Sheikh Mohammed bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang penyair terkemuka, menggunakan kata-katanya untuk mengekspresikan emosi, filsafat, dan patriotisme. Seringkali setelah menyelesaikan pekerjaannya di siang hari dan saat waktunya bersantai di malam hari, Sheikh akan menikmati passionnya dalam puisi. Sebagai seorang penyair yang terampil, Sheikh Mohammed menulis dalam gaya nabati klasik, bentuk puisi Arab tradisional yang dihargai di seluruh semenanjung Arab. Bait-bait puisinya merupakan perpaduan antara kebijaksanaan, passion, dan refleksi tentang kehidupan, cinta, dan kepemimpinan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Puisi Gurun, sebuah kumpulan puisi yang menggabungkan tema cinta, kepemimpinan, dan lanskap gurun yang telah membentuk identitas. Judulnya sendiri menggambarkan hubungan antara Sheikh Mohammed dan gurun luas yang kejam, yang menjadi simbol fisik dan metaforis dari perjalanan hidupnya. Selera yang sama yang menginspirasi cintanya pada puisi juga tercermin dalam kemampuannya mengoleksi barang-barang mewah dan langka di dunia. Gaya hidup mewah dan koleksinya yang terdiri dari harta karun termahal di dunia dengan sempurna menunjukkan skala kemegahannya. Dengan kekayaan diperkirakan mencapai 18 miliar dolar, hidupnya dipenuhi dengan barang-barang termahal dan eksklusif di dunia. Dari istana megah hingga kapal pesiar raksasa, harta benda Sheikh Mohammed mencerminkan kemegahan kepemimpinannya dan visinya. Di puncak daftar adalah Istana Zabel, kediaman utamanya yang telah kita bahas sebelumnya. Kabarnya, istana ini bernilai lebih dari 500 juta dolar, menjadikannya salah satu properti pribadi termahal di planet ini. Mari kita telusuri dunia perjalanan mewah Sheikh, di mana kemewahan tak mengenal batas. Dari berlayar di lautan dengan yacht mewah, terbang dengan jet pribadi yang melayang seperti di langit, hingga berkeliling dengan armada mobil paling menakjubkan, Sheikh tak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menikmati yang terbaik dari segala hal. Ketika berbicara tentang super yacht, sedikit yang dapat menyaingi kemewahan Dubai. Kapal pesiar ini yang dinamai sesuai kota yang dipimpin oleh Sheikh Mohammed merupakan contoh menakjubkan dari kekayaan, kemewahan, dan teknologi terdepan. Dibangun oleh galangan kapal terkenal Jerman Blomquist, Dubai diserahkan di tahun 2006 setelah hampir 10 tahun perencanaan dan konstruksi. Dengan panjang luar biasa 162 meter, kapal pesiar ini termasuk salah satu yang terbesar di dunia dan harganya sekitar 400 juta dolar mencerminkan kemegahannya. Kapal pesiar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah,
termasuk klub malam, spa, salon kecantikan, gym, dan bioskop. Secara total, Dubai dapat menampung 48 tamu di 24 kabin mewah, serta 88 awak kapal untuk melayani setiap kebutuhan mereka. Interior kapal pesiar ini dihiasi dengan daun emas, marmer, dan batu langka seperti lapis lazuli, menjadikannya bukan sekadar kapal, tetapi simbol kekayaan yang tak tertandingi. Koleksi mobil Sheikh Mohammed juga patut untuk dilihat. Ia memiliki lebih dari 100 mobil di garasinya. Dikenal karena mobil-mobil langka dan mahal. Garasinya termasuk beberapa Bugatti, Ferrari, dan Rolls-Royce. Salah satu permata mahkota adalah Mercedes-Benz 300 SL seharga 12 juta dolar, sebuah klasik yang melambangkan kemewahan dan gaya. Di antara mobil-mobilnya yang menonjol adalah armada Mercedes AMG G63 yang mencerminkan apresiasinya terhadap kemewahan yang tangguh dan status ikonik merek tersebut. SUV ini terkenal karena perpaduan kemampuan off-road dan kehalusan, dan Sheikh Mohammed memiliki lebih dari 20 unit kendaraan ini dalam koleksinya. Mobil lain yang menonjol adalah Mercedes G650 Landaulet, sebuah SUV mewah langka yang menggabungkan kekuatan G-Class dengan keanggunan Maybach, menjadikannya salah satu permata mahkota koleksinya. Sheikh Mohammed juga merupakan pemilik bangga dari Bugatti Veyron, salah satu mobil tercepat dan termahal di dunia, terkenal karena kecepatan yang mengagumkan dan desainnya yang elegan. Koleksi sebesar ini tidak akan lengkap tanpa simbol kemewahan, dan Rolls-Royce Ghost milik Sheikh Mohammed dengan finishing emas 24 karat yang custom adalah contoh yang menakjubkan. Kendaraan unik ini sempurna menggambarkan selera Sheikh Mohammed akan kerajinan tangan yang mewah dan eksklusif. Kemudian ada lapangan golf mewah, Highland Estate di Skotlandia. Terletak di pegunungan Skotlandia, Sheikh Mohammed memiliki perkebunan pribadi yang luas, mencakup beberapa mansion, lapangan golf, dan landasan helikopter khusus. Dengan nilai diperkirakan lebih dari 200 juta dolar, tempat ini sempurna untuk bersantai dan menjaga privasi. Sebagai pecinta sejati olahraga berkuda, Sheikh Mohammed memiliki kandang kuda balap yang terkenal. Beberapa kudanya telah memenangkan jutaan dolar di acara prestisius seperti Dubai World Cup, dengan nilai individu mencapai 50 juta dolar atau lebih. Dengan kecintaannya pada seni rupa, koleksi pribadi Sheikh Mohammed mencakup karya-karya seniman ternama seperti Picasso, Van Gogh, dan maestro lainnya. Investasinya dalam seni tidak hanya mencerminkan kekayaannya, tetapi juga selera budayanya dengan karya-karya bernilai jutaan dolar. Sebagai kolektor jam tangan langka dan eksklusif, Sheikh Mohammed memiliki beberapa jam tangan edisi terbatas, termasuk model dari Patek Philippe dan Rolex. Salah satu harta karunnya adalah jam tangan Patek Philippe berhias berlian senilai 10 juta dolar. Dalam hal perjalanan udara, armada pesawat pribadi Sheikh Mohammed merupakan simbol kemewahan. Sebagai bagian dari kerajaan penerbangan keluarga Al Maktoum, pesawat-pesawat ini bukan sekadar alat transportasi, mereka adalah kerajaan di udara. Untuk menjelajahi dunia dengan nyaman dan gaya, Sheikh Mohammed memiliki beberapa pesawat pribadi, termasuk Boeing 747 senilai 500 juta dolar, yang dipersonalisasi dengan aksen emas dan kursi mewah. Jet ini sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Di dalamnya Anda akan menemukan lounge mewah, ruang pertemuan pribadi, kamar tidur, dan kamar mandi yang setara dengan hotel-hotel terbaik. Interiornya dirancang dengan aksen emas dan jok velvet, menciptakan suasana kemewahan yang sesuai dengan statusnya sebagai tokoh politik dan bisnis global yang berpengaruh. Faktanya, seluruh armada Emirates, di mana Sheikh Mohammed merupakan salah satu pemegang saham utama, identik dengan kenyamanan, kelas, dan teknologi terkini, sering melayani beberapa orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Ketika waktunya untuk bersantai, Sheikh Mohammed menuju ke surga pribadinya, The Logo Islands. Resor mewah pribadi ini adalah simbol ikonik kekayaan dan visi besar pengembangan Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Terletak di lepas pantai Dubai, pulau-pulau ini unik, tidak hanya karena sifatnya yang eksklusif, tetapi juga karena desainnya yang teliti berbentuk daun kelapa, yang mencerminkan logo ikonik dari Dubai Palm Developers. Dimiliki secara pribadi oleh penguasa Dubai, pulau-pulau ini merupakan pelarian mewah dari kehidupan kota yang ramai. Dirancang dengan privasi yang mutlak, pulau-pulau ini menjadi bukti gaya hidupnya dan kemampuannya mengubah konsep berani menjadi landmark nyata. Meskipun dirancang utama sebagai tempat peristirahatan pribadi untuk Sheikh Mohammed dan keluarganya, pulau-pulau logo juga menjadi simbol inovasi Dubai, menggabungkan kemewahan dengan keunggulan teknik. Pulau-pulau ini dengan bentuk simbolisnya menjadi penghormatan diam-diam terhadap pertumbuhan dan identitas Dubai di bawah kepemimpinan Sheikh Mohammed. Di luar gaya hidup mewahnya, Sheikh Mohammed memiliki cinta yang
mendalam terhadap hewan, terutama kuda dan unta. Makhluk-makhluk megah ini merupakan bagian integral dari warisan dan budayanya. Dengan Sheikh sebagai pemilik dan pembiak kuda Arab dan unta terbaik, kandang kudanya menampung beberapa kuda Arab paling mahal dan langka. Dengan garis keturunan yang dapat dilacak hingga berabad-abad, kuda-kuda ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga kebanggaan. Karena Sheikh Muhammad telah berkontribusi secara signifikan dalam pelestarian dan peningkatan ras-ras ini, unta-untanya tak kalah mengesankan. Dikenal karena kualitasnya yang luar biasa, unta-unta ini telah berkompetisi dan memenangkan perlombaan di tingkat global, memecahkan rekor, dan semakin memperkuat reputasi Sheikh sebagai pecinta tradisi dan penggemar hewan langka. Berbicara tentang kuda, kecintaan Sheikh Muhammad terhadap balap kuda memang legendaris. Bagi beliau, ini bukan hanya sekadar olahraga, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Tim balapnya, Godolphin Racing Team, merupakan salah satu tim paling sukses dan dihormati di dunia. Dengan kuda-kudanya sering memenangkan balapan besar di seluruh dunia. Baik itu Dubai World Cup, di mana kudanya secara konsisten meraih kemenangan, maupun acara balap internasional, pengaruh Sheikh Muhammad di dunia balap kuda tidak dapat disangkal. Bagi Sheikh Muhammad, kegembiraan balap bukan hanya dalam kompetisi, tetapi dalam koneksi mendalam yang ia bagikan dengan kuda, sejarah olahraga ini, dan masa depannya. Investasi dan dedikasinya terhadap olahraga ini telah menaikkan profil Dubai sebagai pusat equestrian global. Gaya hidup Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum adalah simbol kekayaan, kemewahan, dan privilege yang tak tertandingi. Namun, di balik kapal pesiar, jet pribadi, dan mobil mewah senilai jutaan dolar, terdapat seorang pemimpin, visioner dan pria yang mendalam dalam tradisi, passion, serta pengejaran tak kenal lelah akan keunggulan. Jika Anda menyukai video ini, kunjungi saluran kami dan berlangganan untuk konten menarik lainnya.